bersama saya Wahyu Ferdian Priambodo di KD kemarin, yaitu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sudah siap belajar? Siap? Oke, kita mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa kebiasaan kita, anak Tuhan tetap berdoa baik memulai maupun menutup pelajaran. Mari berdoa. Bapa surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kembali di dalam pembelajaran online di tempat kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengikuti dengan baik, dengan sesama apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, sehingga hal itu boleh menjadikan keberadaan kami berubah, keluarga kami berubah menjadi lebih baik daripada sekarang. Terima kasih. Kami akan memulai video pembelajaran ini dan kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, sudah siap? Kita akan mulai. Sekali lagi, ini adalah pembahasan materi pembahasan soal ya yang ada di e-modul yang sudah Pak Yu berikan. Oke. Fungsi keluarga menurut iman Kristen di dalam Kejadian 1 ayat ke-28 ini adalah tugas yang Pak Wahyu sampaikan, Pak Wahyu berikan di e-modul. Kejadian 1 ayat ke-28, demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dilihat ya, yang Pak Wahyu kasih warna kuning, yang diberi warna kuning, background warna kuning ini penting untuk dipahami, dipelajari di dalam Kejadian 1 ayat ke-28. Yaitu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Hal pertama yang kita tahu adalah bahwa ini adalah inisiatif Allah, berawal dari Allah yang memberkati mereka. Mereka maksudnya adalah manusia yang diciptakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Allah menyampaikan pesan kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ini adalah satu tugas yang disampaikan Allah kepada manusia untuk bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya kita diminta Tuhan untuk mengolah alam ini, alam semesta ini. Semua hal yang ada di dunia ini Tuhan minta untuk mengolah. Dan kita berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah tugas yang Tuhan sampaikan pada kita. Poin pentingnya di sini adalah kita adalah teman sekerja Allah. Karena Allah memberkati mereka, yaitu manusia, sehingga secara tidak langsung kita menjadi kawan sekerja Allah, teman sekerja Allah, kira-kira begitu dalam pemahamannya sederhana. Di dalam apa? Mengelola alam dan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di dalamnya adalah keluarga itu sendiri. Jadi perlu diingat ya bahwa kita adalah kawan sekerja Allah untuk mengelola bumi, mengelola alam ini untuk menjadi lebih baik. Jadi pahami? Oke, lanjut ya. Poin pentingnya adalah kita adalah teman sekerja Allah untuk mengelola. Itu adalah tanggung jawab manusia, dan di dalamnya adalah tanggung jawab keluarga kecil. Nah, gitu. Yang berikutnya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 dikatakan di sana seperti itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi tambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini diperuntukkan untuk keluarga.
khususnya untuk orang tua. Tuhan memerintahkan manusia dalam hal ini adalah keluarga untuk mengajarkannya berulang-ulang tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, tentang perintah Tuhan, tentang pesan Tuhan. Di mana itu? Di mana-mana. Di sana dikatakan bila duduk di rumahmu dalam perjalanan berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya keluarga harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anaknya dimanapun kegiatan itu dilaksanakan. Poin pentingnya adalah keluarga harus mengajarkan anak itu berulang-ulang tentang pesan Tuhan. Kata kuncinya adalah keluarga harus mengajarkan anak itu berulang-ulang. Itu adalah fungsi keluarga yang sesungguhnya. Yang berikutnya, Efesus 5 ayat ke-22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman ini disampaikan untuk keluarga. Ini diambil dari kitab Perjanjian Baru di kitab Efesus untuk keluarga. Untuk istri yaitu ibu, untuk suami yaitu ayah atau papa, anak itu kita semuanya, kalian itu. Nah yang masih bersekolah gitu ya. Istri tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu seperti apa adanya. Suami juga demikian. Suami harus mengasihi istrinya. Kita mencontohkan bahwa sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi istri menghormati suami dan suami menghormati Kristus, di mana semuanya adalah satu kesatuan. Demikian juga anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah ayahmu, bapak kalian, ayah kalian, bapak kalian, ibu kalian, sebagaimana dia ada. Hormatilah ayah ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ini adalah fungsi keluarga secara utuh gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ayah kita, ibu kita. Bagaimanapun juga ayah itu adalah ayah kalian, ibu adalah ibu kalian. Dan kita harus mutlak menyayangi mereka sebagaimana dia ada gitu. Nah, poin pentingnya adalah keluarga adalah wadah semua anggota keluarga mengekspresikan kasih dan sikap saling menghormati. Jadi keluarga itu merupakan tempat untuk setiap pribadi di dalam keluarga itu untuk mengekspresikan kasih dan saling menghormati satu dengan yang lain. Apa contohnya mengekspresikan kasih? Ya ibu menyayangi kalian sebagaimana kalian ada. Demikian juga sebaliknya, anak menyayangi ibunya sebagaimana dia ada. Bapak juga demikian, ayah juga demikian, menghormati istri, ibu, dan kalian sebagaimana dia ada. Sekarang peran Allah dalam keluarga. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya Allah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan didamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi keluarga itu dibentuk karena Tuhan karena Tuhan menginginkan. Jadi kalau kita menikah itu alkitabiah, sesuai firman itu. Meskipun ada beberapa orang yang tidak menikah, tapi tentunya dengan kasus khusus ya, dengan konteks yang lain gitu ya. Tapi dalam konteks ini Tuhan menginginkan keluarga itu ada, dan itu rencana Allah. Poin pentingnya adalah keluarga ada karena Tuhan merencanakan.
karena Tuhan merencanakan. Sehingga kalau ada wanita laki-laki perempuan menikah, itu pernikahan yang sakral gitu ya. Di dalam iman Kristen itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan gitu ya. Apapun kondisinya, kecuali kalau orang itu meninggal begitu ya. Nah, intinya poin pentingnya adalah keluarga ada karena Tuhan merencanakan. Nah, kesimpulan dari pembahasan latihan soal di modul adalah yang pertama, keluarga Kristen adalah cermin hidup kasih Allah. Karena keluarga Kristen itu harus bersandar kepada Allah, itu adalah bukti nyata bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga. Itu adalah cermin hidup kasih Allah. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pembentukan pribadi anggota keluarga. Jadi di keluarga kalian itu dibentuk secara tidak langsung. Anda berbicara, kalian mempunyai tata sopan, tata krama dan sebagainya, itu adalah berawal dari keluarga. Jadi kalau keluarga kalian baik, ada kemungkinan baik itu besar gitu ya. Meskipun tidak pasti gitu ya. Tapi dari situlah keluarga itu berawal, pembentukan pribadi berawal dari keluarga dan bukan dari tempat lain gitu. Yang ketiga adalah keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman kehidupan keluarga, dan itu mutlak gitu ya. Tidak bisa dipisahkan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Roma ya, Roma ini sudah saya buka ini. Kitab Roma ini, Roma 3 ayat yang ke 32. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita kembali ke sini, kembali ke yang ketiga ini mutlak, ini keluarga Kristen harus menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan keluarga, karena manusia itu semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak mungkin manusia itu datang kepada Allah. Manusia yang berdosa kembali kepada Allah yang kudus, kalau tidak Allah sendiri yang datang ke dunia, dan itu tidak mungkin sekali. Jadi kata kunci yang penting dari sekian banyak ini adalah bahwa keluarga Kristen harus menjadikan Kristus sebagai, Tuhan Yesus sebagai pedoman keluarga, dan semuanya akan terselesaikan. Itu iman kita. Dan yang terakhir adalah pembahasan soal. Demikian yang bisa Pak Yu sampaikan. Bila ada hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan melalui blog, atau melalui WA, atau melalui Google Classroom, atau melalui Telegram bisa. Tidak usah sungkan-sungkan ya, tidak usah malu-malu, sampaikan aja apa adanya gitu ya. Kalau curhat monggo gitu ya. Demikian pembahasan latihan soal yang ada di modul, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini kita akan berdoa. Bapak surga, terima kasih atas video pembelajaran yang boleh disampaikan. Biarlah itu boleh menjadi pembelajaran bagi kami untuk semakin mengerti keluarga dari sisi firman Tuhan. Betapa pentingnya kami memiliki keluarga, betapa pentingnya kami juga memiliki Tuhan di dalam keluarga. Biarlah keluarga kami hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kami. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini dan untuk selamat.